Halo semua, saya akan sharing tutorial kelanjutan dari tutorial sebelumnya ya mengenai static site generator yaitu Hugo. Oke, sekarang ini saya akan sharing cara mengupload website Hugo ya ke Netlify. Jadi kurang lebih seperti ada yang seperti yang digambar ya teman-teman ya. Nah ini kita di sini sebagai web developer. Kemudian kita memiliki repository ya. Kita membuat repository di GitHub. Kemudian codingan kita atau website kita push atau upload ke GitHub. Nah, nanti otomatis GitHub ini akan ke Netlify ya. Otomatis Netlify ini akan mengambil codingan dari GitHub. Kemudian Netlify menjalankan semacam pipeline ya untuk deploy atau script deploy di Netlify ke hostingnya. Di sini nanti ada script build ya, Hugo kayak build gitu. Nanti outputnya HTML static yang akan ditampilkan ke website. Nanti akan mendapat subdomain otomatis dari Netlify. Baru kemudian si visitor ini ya bisa mengakses website kita. Jadi kita tidak perlu masuk ke server Netlify kalau kayak kita mengupload ke hosting cPanel gitu ya, kita harus masuk ya. Nah ini kelebihannya ini karena Netlify memiliki sistem ini ya, continuous integration dan continuous delivery ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu skemanya. Oke, pertama-tama kita cek codingan terlebih dahulu ya. Nah ini adalah codingan yang kemarin. Kalau kalian belum melakukan git init, pastikan kalian sudah git init ya. Nah ini udah ada saya kemarin. Selanjutnya adalah buat akun di GitHub atau buat repository di GitHub atau di Git yang lain ya seperti GitLab dan Bitbucket atau yang lainnya. Nah ini GitHub-nya. Kemudian saya akan membuat repository baru ya untuk project website latihan ini. Misalkan example Hugo Netlify. Nah untuk projectnya bisa public atau private. Jadi kalau public ini maksudnya bisa diakses oleh semua orang. Kalau private ini hanya bisa diakses oleh kita ya. Kemudian klik create repository. Nah selanjutnya kita tambahkan ini ya, karena kita memiliki existing repository atau projectnya. Kemudian masuk ke Visual Studio Code-nya, lalu buka terminal, kemudian kita paste aja. Selanjutnya ketik perintah git add, terus titik, kemudian git, misalkan initial commit. Jadi commit ini fungsinya adalah untuk ini ya teman-teman ya. Misalkan kita ada perubahan nih, perubahan codingan lah ya. Nah nanti di commit ini misalkan commit perubahan codingan seperti itu ya. Ini initial commit diganti dengan judul perubahannya apa gitu ya. Nah nanti di GitHub akan terlihat nih apa yang dirubah. Oke selanjutnya enter. Kemudian kita push
origin master, karena defaultnya adalah branch master ya. Selanjutnya kita cek lagi di GitHub apakah sudah terupload. Nah, di sini project kita ya teman-teman ya. Nah, seharusnya folder public ini di-ignore ya, atau nggak usah di-upload ke GitHub ya, karena nanti kan ini sifatnya buat nge-build ya. Nanti dari Netlify akan otomatis membuat folder public ya, saat menjalankan script build gitu ya. Caranya gimana untuk menghapus ini? Kita masuk ke Visual Studio Code dan terminal. Git rm public. Nah, udah hilang ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan file git ignore .git ignore, kemudian tambahkan /public. Nah, ini maksudnya ini nanti folder public ini nggak ke-upload ya. Contohnya seperti ini. Oke, ini saya commit terlebih dahulu ya. Misalkan remove public push origin master. Oke, kita cek dulu ya apakah folder publicnya udah. Nah, ini udah hilang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tes ya apakah kalau di build nanti kan muncul folder public tuh, apakah masih terupload atau enggak ya. Nah, ini folder publicnya ya teman-teman ya. Sebentar, ini git ignore-nya di mana ini? Harusnya di sini nih. Sebentar. Oh, salah nyimpennya teman-teman. Ini di data. Seharusnya di luar ya. Nah, seperti ini. Oke, kita cek. Nah, di sini public tidak muncul di list commit ya, teman-teman ya. Artinya nanti folder public ini nggak ke-upload. Coba kita cek kita commit lagi. Oh, salah nih. Kurang i. Kita cek lagi ya di GitHub. Nah, folder publicnya nggak ke-upload ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara kerja dari git ignore ya. Oke, selanjutnya kita buat ini ya, file ya dengan nama netlify.toml ya.
Nah, ini adalah script atau yang akan dijalankan oleh Netlify ya teman-teman ya. Oke, ini saya udah punya codingan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti file inilah yang akan dibaca oleh Netlify buat deploy website, ngebuild, terus directory mana yang akan dijadikan root. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada folder public ya. Publish, public. Kemudian ini Hugo-nya production. Nah, ini comment Hugo Kisi minify ini buat ini ya. Buat ngebuild kemudian di minify atau di kecilkan codingannya ya, seperti itu. Ini sama. Oke, selanjutnya ini kita push lagi ya ke GitHub ya. Git add titik git commit kemudian git push origin master. Kita pastikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini udah masuk. Selanjutnya kita akan membuat akun ya di Netlify. Teman-teman bisa mendaftar atau kalau udah punya akun tinggal login. Oke, saya akan login ya. Saya udah memiliki akun di Netlify. Klik login. Nah, ini ada SSO ya atau single sign on. Saya akan login menggunakan akun GitHub saya. Klik GitHub. Nah, ini ya teman-teman ya, ini contoh-contoh website saya yang saya deploy ke Netlify. Oke, kemudian kalau udah masuk ya, kalian klik new set from Git ya. Nah, kemudian pilih nih continuous deployment-nya nih. Oke, kemudian saya akan memilih GitHub ya, karena saya naruh websitenya di GitHub. Nah, selanjutnya kita cari tadi. Oke, ini repository yang kita bikin tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini otomatis ke public. Nah, ini build comment-nya ya, ini otomatis ngebaca dari netlify.toml tadi ya. Selanjutnya kita klik deploy site. Nah, ini untuk real time ya, kita klik update permission. Nah, ini klik accept aja ya, new permission.
Oke, udah ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Ini udah selesai ya teman-teman ya, deploy-nya ya. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman ya. Nah, ini kita memiliki ini ya apa? Subdomain otomatis ya dari Netlify, netlify.app. Kita juga bisa mengganti ini ya apa? Subdomain ini ya dengan subdomain sesuai keinginan kalian. Kalian bisa cek di video saya yang lain yang deploy website ke Netlify ya teman-teman ya. Tuh ada buat custom domain juga ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba tes ya, ini ganti nama. Kemudian saya commit lagi, git add, git commit, kemudian git push, origin master. Kemudian kita cek dulu ya di GitHub. Apakah udah berhasil namanya? Nah, ini udah berhasil ya teman-teman ya. Nah, biasanya di Netlify ini akan otomatis deploy ini. Tadi kan pertama ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang kedua nih. Ini nama komitanya update name sesuai dengan dari GitHub ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi yang update name ini tadi ya. Nah, ini kita lihat komitannya adalah berubah nama. Kemudian kita cek ya apakah udah berhasil nih di Netlify. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman ya kalau kalian refresh ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara kerja Netlify dan cara menguploadnya. Jadi kalian harus memiliki ini ya file Netlify ini ya. Ini buat deploy. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kalian bisa share ya tutorial ini ke teman-teman yang membutuhkan supaya kita saling membantu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.